sejatinya kan pendidikan itu nggak bisa disamaratakan ya. Bagaimana mungkin misalnya di Indonesia Timur disamakan dengan di DKI gitu ya, di kawasan-kawasan yang akses informasi itu sangat tinggi lah. Sementara kalau saudara-saudara kita yang jauh di pelosok kan tentu nggak dapat. Jadi harusnya memang pendidikan itu sangat individual. Tidak seperti pabrik ya. Kalau selama ini kan sekolah yang ada di kita, sistem pendidikan kita tuh cenderung menyamaratakan. Kalau ilustrasinya mungkin setiap anak masuk ke dalam gedung sekolah itu tadinya ada yang segi 3, segi 4, lingkaran dan seterusnya. Begitu keluar semua jadi segi 4 gitu ya. Karena Harus sama. KKM-nya harus sama. Dengan lulusannya disamaratakan sehingga akhirnya keunikan masing-masing yang Allah sudah karuniakan kepada setiap anak itu tidak muncul menjadi sebuah keunikan karena prosesnya itu disamaratakan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama ya, diskusi santai kita. Oke, sama-sama. Dan temanya kali ini kita mau ngobrol tentang perjalanan Umi dan kontribusi Indonesia khususnya di Sekolah Alam Tangerang. Mungkin sebelumnya mulai dulu profil Umi boleh ceritain profil Umi dan aktivitas kontribusinya sekarang Umi lakukan. Oke, saya Tiksantika Sari Dewi. Saya terlahir dari seorang ayah yang sangat kuat pendidikan agama di rumah. Kemudian ibu saya sangat kuat juga rumah tanggaannya. Jadi saya nggak pernah diurus oleh asisten rumah tangga sejak kecil. Jadi ibu saya handle semua sendiri dan itu yang kemudian membentuk saya seperti sekarang. Kontribusi ya, kontribusi aktivitas ya. Aktivitas sekarang ya mengurusi sekolah dan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Saya menjadi instruktur program Kampung Iklim, menangani 10 RW dari Dinas Lingkungan Hidup yang menemani teman-teman RW untuk mengelola lingkungannya lah untuk lebih asri, lebih rapi, lebih bersih dalam rangka mitigasi dan adaptasi pemanasan global. Secara gaji besar latar belakang mendirikan Sekolah Alam Tangerang ini, karena gini, sekolah kan banyak gitu. Kenapa sekolah alam? Ya. Kenapa sekolah alam ya? Karena setelah survei dari beberapa konsep sekolah yang ada, rasanya kok sekolah alam yang kalau bahasa sekarang tuh kurikulumnya merdeka gitu. Karena saat itu penggagasnya Bang Lendo Nuvo itu punya slogan itu eksperimen sampai mati gitu kata beliau. Nah itu yang kemudian membuat saya ini nih harusnya sekolah gitu, yang membebaskan anak-anaknya untuk menentukan dirinya mau menjadi apa dan mau bagaimana berproses mencapai sana. Nah berangkat dari situlah kemudian saya rasa sekolah alam nih kayaknya yang paling cocok lah, yang saya minati ya. Tentu tidak ada sistem yang sempurna, tidak ada lembaga yang sempurna, tidak ada sekolah yang sempurna ya. Tetapi sampai saat ini kami merasa bahwa konsep sekolah alam itulah yang paling pas buat kami karena kami sangat concern untuk menempatkan anak secara individu. Masing-masing anak tidak boleh diseragamkan. Pada tahap yang standar mungkin dia harus sama gitu ya, tetapi kemudian menggali potensi, kekuatan, bakatnya dia itu seharusnya diperlakukan secara personal. Itu kenapa kita memilih konsep sekolah alam. Dari perjalanan cukup panjang ini, kira-kira harapan Umi ke depannya sebenarnya end goals-nya itu untuk Indonesia itu melalui Sekolah Alam Tangerang ada melalui kontribusi untuk apa? Sebenarnya kalau buat anak-anak sih ya, saya berharap anak-anak itu bisa menjadi influence people ya. Gak harus jadi presiden, harus jadi gubernur, gak harus jadi pejabat publik, tetapi mereka mampu memberikan pengaruh yang positif dimanapun mereka berada. Nah itu kan yang mahal sebetulnya sekarang, karena Indonesia ini kan dengan jumlah orang yang sangat banyak, apalagi dengan dengan bonus demografinya ya, itu akan menjadi masalah buat kita ketika anak-anak itu tidak berdaya kan. Tapi dia akan menjadi bonus demografi secara utuh ketika diberdayakan secara benar. Nah rasanya kalau anak-anak sejak kecil dididik secara merdeka, mereka diakui keberadaannya, mereka pede, mereka bisa mampu
berprestasi dengan kekuatan mereka ya, dengan bakat mereka, dengan keunggulan yang mereka punya, tidak harus disamaratakan. Kan mereka akan menjadi orang-orang yang mengisi semua bagian dalam kehidupan ini kan. Gak harus semua orang sama menjadi A gitu, yang harus semua orang sama menjadi B. Nah itu yang pada satu saat nanti tentu anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ya, anak-anak yang sekarang kita sedang didik. Karena 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kan mereka yang akan memimpin negeri ini. Nah itu untuk anak-anak, tapi sebetulnya mimpi yang paling jauh saya membangun sekolah ini, saya ingin mengembalikan peran orang tua pada tempatnya. Ya, jadi saya kok belajar dari banyak sejarah ya, baik itu sejarah Islam maupun sejarah pada umumnya di kita, itu orang-orang hebat itu terlahir dari pola asuh yang sangat baik. Baik itu peran ibunya benar, peran ayahnya benar, tidak dibalik gitu. Ayah yang di rumah, ibu yang bekerja gitu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak peluang bekerja itu pada perempuan bukan pada laki-laki. Sehingga akhirnya laki-laki itu secara kuat kekuaman dia ya, kalau aturan dalam Islam itu kan dia sebagai pemimpin di rumah, dan yang utama adalah mencari ma'isyah, mencari penghasilan. Itu kan memberikan penghasilan ke keluarga, itu kan adalah kepala keluarga. Kepala keluarga itu adalah para bapak, para suami, para laki-laki. Nah itu yang sepertinya sudah mulai bergeser gitu, sehingga akhirnya ketika ibu bekerja mau nggak mau kan anak tidak ada yang mengurus, mau nggak mau di outsource gitu. Itu kenapa Bunda Eli Resman kan selalu memberikan statement-statement yang membuat kita harus bangun dari pinsannya kita ya sebagai seorang ibu dan ayah. Apa-apa di outsource, belajar bahasa, belajar Quran di outsource, panggil guru privat, belajar pelajaran ini ya umum, matematika, fisika, kimia, dan seterusnya itu outsource juga, panggil guru privat atau kirim ke bimbel-bimbel. Bahkan belajar tentang etiket aja juga panggil guru gitu ya, ada lembaga-lembaga yang mengajar tentang kepribadian. Nah terus peran orang tuanya apa gitu? Kan orang tua butuh konselor dong gitu ya ketika mendidik anak. Nah sekolah tampil menjadi mitranya rumah, guru tampil menjadi konselornya orang tua. Tapi semua aktivitas itu diampu oleh orang tua, dan kita menjadi temannya orang tua dalam menemani anak tadi. Jadi saya rasa kalau peran itu dikembalikan pada tempat yang sesuai dengan fitrahnya, optimislah Indonesia akan maju ya, karena orang tua kita, tokoh-tokoh kita pada masa lalu kan terlahir dan terdidik oleh orang tuanya sendiri, bukan oleh orang lain gitu. Anak-anak itu kan cerdas banget sebetulnya ya, mereka sudah diberi tools yang sangat lengkap oleh Allah untuk mengurus dirinya. Cuma kadang-kadang yang memandulkan itu adalah kita sebagai orang tua. Makan disuapin kan gitu ya, mandi dimandiin sampai usia yang seharusnya tidak perlu lagi gitu ya. Nah itu yang kalau bahasa mudahnya mungkin berikan kesulitan anak-anak saat ini, saat mereka masih kecil-kecil, untuk mereka mendapatkan kemudahan di masa dia dewasa kan. Jangan dibalik gitu, kecil-kecil diberikan kemudahan, itu sudah besar pasti kesulitan. Kenapa? Karena daya juang dan ketangguhan itu tidak bisa dilahirkan dari situasi yang senang dan nyaman. Daya juang dan ketangguhan itu bisa dibangun dari sesuatu yang menyulitkan. Tentu menyulitkan harus dengan kajian juga, paham pada tahap perkembangan usia dia, jangan over juga ya, karena nanti kasihan kalau over. Itu perlu dikaji juga. Nah, menurut Umi, makna berkarya ini kan Umi banyak karyanya kan dengan kontribusi pada bagaimana makna berkarya dan berdampak bagi Umi Pak? Keberkahan ya, kalau yang paling utama sih ya bahasa spiritualitasnya. Keberkahan. Jadi tahun ini pernikahan saya dengan suami saya itu 25 tahun ya. Tapi kami merasa 25 tahun perjalanan itu tidak ada hal-hal yang berat gitu ya dalam kehidupan rumah tangga, karena itu tadi kolaborasinya kita lakukan sejak dari rumah ya. Kita menetapkan di rumah tuh harus menjadi tim ya, tim yang tangguh gitu. Semua diberikan ruang, diberikan peran sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing, dan itu yang kemudian membuat kita juga jadi tahu bagaimana menempatkan diri sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, sebagai pimpinan misalnya di sekolah dan seterusnya. Jadi dampaknya buat
kita tentu semakin dewasa ya, semakin dewasa, semakin mature, semakin bijaksana melihat segala sesuatu. Dan karya-karya yang kita lakukan itu kan, aktivitas yang kita lakukan itu jatuh bangunnya begitu ya, membuat kita semakin tangguh juga. Kan nggak mungkin kita mau membangun anak-anak yang tangguh kalau kitanya juga nggak ditempa dengan berbagai macam persoalan yang membuat kita jadi tangguh gitu ya. Nanti cuma teori aja gitu ya, nggak best practice gitu ya, nggak pengalaman baik yang kita coba share ke anak-anak. Nah, ini sekarang pertanyaan kalian, pesan apa yang pengen Umi sampaikan ke halayak publik? Ya, ini kan anak-anak kelas muda dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 gitu kan. Kayaknya semua kalangan sedang mempersiapkan gitu kan, baik dari pendidikan, lingkungan, energi dan segala macam emang sedang mempersiapkan. Nah, dari Umi pribadi, pesan apa yang Umi sampaikan ke Oke, pesan untuk anak muda ya, menghadapi Indonesia Emas 2024. 2045. Iya. Anak muda tentu menjadi kekuatan tersendiri ya untuk negeri ini. Kalau kata Bung Karno ya, kirim aku satu anak muda maka akan aku guncang dunia gitu. Karena satu anak muda itu pengaruhnya akan sangat besar bagi kemajuan negeri ini. Jadi buat anak-anak muda, kenali diri dengan baik dan kembangkan potensi yang dimiliki. Jangan takut untuk salah. Jangan sungkan untuk mencoba. Harus sungkan mencoba hal-hal baru, kemudian berkolaborasi dengan banyak teman-temannya di manapun mereka berada ya. Agar kemudian dengan potensi yang dimiliki itu mampu berkontribusi di Indonesia Emas 2045 nanti. Karena anak muda itu tentu menjadi iron stock ya buat negeri ini kembali berjaya ya, dengan kondisi yang saat ini generasi muda kita itu kan sedang terlena dengan berbagai macam gempuran globalisasi ya. Globalisasi sesuatu yang nggak bisa kita tahan, tetapi bagaimana tetap punya karakter Indonesia, karakter Pancasila yang ada dalam diri kita itu harus tetap muncul. Karena kalau kita hadir di luar negeri gitu ya, kita sekolah ke Amerika, ke Jepang, ke Korea, justru yang menarik buat teman-teman kita di negeri lain adalah karakteristik kita menjadi seorang Indonesia yang ketimurannya sangat kuat. Dan itu saya rasa harus terus dipertahankan. Nah, mudah-mudahan dengan kontribusi nanti anak-anak muda di masa yang akan datang, negeri kita semakin baik ya, negeri kita semakin maju sesuai dengan harapan para pendiri negeri ini. Indonesia mampu bersaing di dunia global. Jadi anak muda itu harus banyak mencoba hal baru, harus punya ketangguhan ya pada dirinya, jangan mudah menyerah ketika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, karena seseorang yang ditempa dengan tempaan yang sangat keras itu pasti menjadi sosok yang sangat tangguh. Dan itu yang perlu ada pada diri anak muda saat ini yang nanti akan mengisi di 2040. Baik, itu tadi diskusi singkat kita ya Umi. Sebenarnya nggak singkat dan semuanya itu banyak isinya daging semua. Mau gimana ini, tapi alhamdulillah semoga apa yang Umi sampaikan nanti bisa menjadi sumber amal jariah dari orang-orang ini, menjadi orang terinspirasi dan ingin bergerak lebih dan ingin bahkan untuk mencontoh apa yang udah Umi lakukan sekarang. Siap kolaborasi. Siap kolaborasi. Sangat benar. Oke, mungkin itu aja pertemuan ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini, siang hari ya, siang hari ini, pagi menuju siang. Semoga setelah ini aktivitas Umi dilancarkan dan sekolah anak-anak makin jaya, makin banyak berdampak bagi masyarakat dan mampu mencetak generasi-generasi yang sebagaimana diharapkan. Terima kasih atas kesediaan. Sama-sama Mbak Dinda.